Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bening Sarah, saya dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu artikel ataupun mereview artikel tentang logistik network dan sistem pada tugas kuliah sistem logistik. Baik, apa yang dimaksud dengan jaringan logistik dan sistem? Jaringan logistik adalah suatu perusahaan yang merupakan bagian dari jaringan logistik global, terdiri dari jaringan perusahaan ekspedisi, kereta api, maskapai penerbangan, dan juga pelayaran. Hingga adanya di dalam tersebut perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan juga ke penyedia jasa ataupun yang disebut juga dengan 3PL. Global jaringan logistik memiliki banyak pemilik dan juga pengguna. Ini memiliki tujuan yang tertentu dari berbagai minat. Baik dapat dilihat pada skema grafik di bawah ini, ada eh, beberapa peran logistik yang di dalamnya terdapat basic industri, manufacturing industri, trade, hingga ke customer. Manajemen jaringan berkaitan dengan desain jaringan dinamis dan juga pemilihan rantai pasok yang optimal. Selanjutnya adalah dynamic network, yaitu dinamika arus yang menentukan dan juga mengubah jaringan logistik. Singkatnya adalah jangka waktu dan juga pembekakan, pergeseran, penurunan arus memaksa para aktor untuk menyesuaikan aliran statis dan juga kapasitas dinamis stasiun logistik hingga ke terkoneksi antara transportasi. Dalam jangka panjang istilahnya adalah perubahan arus yang memaksa desain ulang struktur jaringan sistem baru. Di bawah ini adalah skema jaringan hierarchy of logistic system, yang mana terdapat ada dua jenis dari hierarki logistik. Yang pertama itu adalah mikrologistik dan juga makrologistik. Mungkin dapat dibedakan antara adanya production dan juga factory, storing dan transfer, dan juga transport dan trafficnya. Baiklah, para aktor tentunya membutuhkan perencanaan terhadap jaringan dan sistem terhadap perusahaan yang dapat merekam ketersediaan adanya sumber daya, sumber daya, kapasitas, jarak, dan juga interface antar satu lokasi gudang dengan gudang yang lainnya, dan juga bagaimana koneksi antar transport. Dan mereka juga harus mengetahui bahwa bagaimana eh, pelayanan logistik yang ada di setiap station ataupun eh, ada setiap station ataupun warehouse yang mana mungkin dari segi cost ataupun juga bagaimana lokasi market dari logistik tersebut. Selanjutnya adalah sistem planning dan juga sistem optimizing. Adalah tugas utama perencanaan sistem dalam mengembangkan sistem yang mampu memenuhi tujuan tersebut, permintaan kinerja dan juga biaya minimal, serta menjadi batasan yang diberikan. Di sisi lain, optimasi sistem harus meningkatkan kapasitas statis dan dinamis atau mengurangi biaya kinerja sistem yang ada. Di dalam sistem planning dan juga optimizing terdapat beberapa hal yang mesti direncanakan. Yang pertama itu adalah dari segi permintaan dan juga kapasitas. Baik itu dari permintaan customer dan juga untuk kapasitas gudang ataupun transport yang dimuat untuk menyalurkan permintaan customer tersebut harus di planning. Yang kedua ada itu biaya kinerja baik dari segi manpower yang ada di station ataupun warehouse. Yang ketiga itu perbaikan bertahap ataupun perencanaan berulang. Yang keempat prinsip perencanaan dan juga perencanaan sistem. Yang kelima adalah optimasi sistem dan juga solusi greenfield. Selanjutnya adalah di dalam suatu sistem jaringan logistik terdapat ada tiga pelaku. Yang pertama itu pemilik barang ataupun customer. Yang kedua adalah transportasi ataupun pihak vendor. Yang ketiga adalah pemilik gudang. Di sisi lain juga untuk moda transportasi yang digunakan di dalam suatu jaringan logistik ini adalah yang pertama truk. Yang pertama itu maksudnya adalah ada dari segi darat, laut, dan juga udara. Untuk darat sendiri itu penggunaan moda transportasi yang paling sering adalah truk karena jangkauannya itu yang sangat luas dan juga fleksibel untuk dari segi harga karena menyesuaikan dengan rute yang dilewati serta juga customer tempat customer yang dituju.
Yang kedua itu adalah kereta api. Untuk dari segi kosnya itu murah, hanya saja untuk dari segi jangkauan itu terbatas. Yang kedua itu laut, baik itu moda transportasi yang digunakan adalah kapal. Dari segi kosnya itu murah, namun untuk segi lead time, ketepatan waktu datangnya barang tersebut ke destinasi yang dituju itu mungkin bisa menjadi over lead time ataupun tidak dapat secara pasti ditentukan estimasi kedatangan waktunya. Yang ketiga adalah udara, yaitu pesawat udara. Untuk dari segi kosnya itu mahal, hanya saja eh, untuk estimasi ketepatan datangnya waktu itu on time dapat direncanakan. Baik, selanjutnya itulah jaringan logistik dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada intralog, ekstralog, dan juga interlog. Untuk intralog adalah jaringan logistik internal dari lokasi produksi ataupun stasiun logistik. Yang kedua adalah ekstralog, adalah jaringan logistik eksternal yang terbentang di antara lokasi produksi dan stasiun logistik perusahaan, pemasok hingga ke pelanggan ataupun end user. Interlog adalah koleksi jaringan logistik seluruh rumah tangga, perusahaan, penyedia jasa, dan pelaku perekonomian lainnya. Baik, selanjutnya adalah conclusion ataupun kesimpulan dari presentasi saya. Yaitu jaringan logistik adalah suatu sistem yang mengkoordinasikan pergerakan barang antara pemasok, produsen, pedagang grosir, pengecer, hingga ke konsumen. Secara khusus, jaringan logistik secara langsung ataupun tidak langsung mengelola transportasi, pergudangan, distribusi produk dari titik produksi hingga pun penggunaan akhir atau yang disebut juga dengan end user. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.